Kami sangat bersyukur khususnya untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah Engkau siapkan untuk datang berkumpul di sini Tuhan. Kami telah menyembah dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, hanya dekat Engkau lah kami bisa merasakan kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa kepada teman-teman kami yang berhalangan hadir pada saat ini Tuhan. Bagi yang berhalangan Tuhan, Engkau tahu apa halangan itu Tuhan. Bagi yang kurang sehat, Engkau sehatkan ya Tuhan. Bagi yang lemah iman yang Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah semuanya akan rindu kembali bersatu bersama kami seperti biasa Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini hamba juga berdoa buat semua hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Berikanlah hati yang sejuk, hati yang tulus dalam pelayanan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena telah Engkau berikan kami kekuatan yang dahsyat Tuhan. Kami begitu optimis menjalani hari demi hari dari kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami rindu Tuhan untuk belajar dari berapa firman-Mu Tuhan yang kami yakini itu semua sangat bermakna dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Good morning. Morning. Ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Wow, ini ciri khas anak Tuhan begitu. Apapun yang terjadi luar biasa. Ya. Luar biasa. Hidup ini memang luar biasa. Nah, di kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk membawa satu tema, ya, mengutamakan Tuhan, ya, hidup mengutamakan Kristus. Nah, kita mulai dari satu, ya, coba kita kecilan ini. Ya maaf, saya akan bacakan realita ini. Kita mulai dari realita. Kenapa saya mulai dari realita? Karena inilah kenyataannya. Mau nggak mau. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang dari belakang nggak kelihatannya. Realita pertama, tidak semua orang Kristen adalah murid Yesus Kristus yang baik. Setuju? Ya. Saya ulangi, tidak semua orang Kristen adalah murid Yesus Kristus yang baik. Ya. Kok bisa? Karena ini berhubungan ya, saling berhubungan, berkaitan. Yang kedua, tidak semua orang Kristen tahu bagaimana caranya menjadi murid Yesus Kristus yang baik. Saya ulangi, tidak semua orang Kristen tahu bagaimana caranya menjadi murid Yesus Kristus yang baik. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang Kristen, yang ketiga, rindu untuk menjadi murid Yesus Kristus yang baik. Saya ulangi yang ketiga. Tidak semua orang Kristen rindu untuk menjadi murid Yesus Kristus yang baik. Intinya di sini. Tidak ada keinginan, tidak ada kerinduan. Dan sehingga poin keempat, tidak semua orang Kristen mengenal siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Kendalanya di sini semua muncul, ya, bermacam-macam hal muncul. Nanti sebelum kita ke topik, saya akan memberikan beberapa reminders. Reminders untuk apa? Ini pengingat. Untuk apa? Untuk mengarahkan kita ke topik pembicaraan kita, supaya kita logika kita bisa lebih menerima. Reminders yang pertama, ya, it is not easy to be Jesus good followers. Ya. Tidaklah mudah untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus yang baik. Itu kenyataan, tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Ya. Tidak segampang pengikut setan. Nah, tidak gampang ikut setan. Ikut setan itu gampang loh. Setan itu luar biasa. Dia bikin mujizat bisa, ya, bisa. Ya. Saya berkali-kali, untung saya tidak pernah menerima. Ditawar oleh orang-orang yang memang pakar dalam situ. Pak Ustaz, cukup puasa 3 hari, saya 7 hari. Ya. Saya bilang persyaratan yang lain apa? Saya pengen tahu. Saya tahuan itu bahkan laut ya. Di mana-mana, di Palembang sekali, di Lampung sekali, di Bangka sekali, 3 kali. Itu bukan orang ecek-ecek yang menawarin itu. Nah,
Ada yang ngomong terus terang, ada yang ngomong, Pak Hussein, ada konsekuensi mengikuti setan itu. Ya, salah satunya, kamu tidak akan pernah mempunyai keturunan. Istrimu hamil pun akan diambil oleh dia. Yang jurusan dia itu, ya. Macam-macam tawarannya, kelebihan-kelebihan, ya. Itu setan. Yang penting satu, tanpa sengaja kita kalau udah mengikuti ajaran-ajaran sesat itu, ada satu komitmen yang tidak tertulis. Apa itu? Mengikuti setan ke neraka. Itulah kerinduan setan. Setan tuh ingin Tuhan menyesal kenapa dia membentuk neraka. Ya. Karena setan tahu neraka itu bukan untuk kita, untuk setan, para malaikat-malaikat pemberontak dulu. Dan dia membawa anak-anak Tuhan sedapat mungkin untuk ikut dia ke sana. Ya. Nah, saya ulangi, it is not easy to be Jesus good followers. Tidak gampang. Nah, di Matius 16 ayat yang 24, ya, jelas-jelas, ya, firman Tuhan itu mengatakan ini. Saya akan bacakan buat Bapak itu Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal dirinya, keinginan duniawinya, nafsunya, semua kita sangkal. Kalau kita punya keinginan duniawi, kita harus menyangkal diri. Ini kira-kira kalau saya turutin kemauan saya ini, Tuhan senang nggak? Tuhan berkenan nggak? Kalau kira-kira nggak, jangan. Ya. Memikul salib itu beban, a burden for us. Ya. Ada beban. Ya. Dan mengikuti aku, ada action di situ. Kita harus bergerak. Ya. Ya. Harus ada perbuatan. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu, Tuhan itu juga ngerti persis betapa beratnya bagi kita untuk mencapai level pengikut Yesus Kristus yang baik. Dia tahu kok berat, sehingga dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menjalani proses menjadi murid yang baik itu. Bersyukur, ya, bersyukur. Kadang kita tiap hari bicara tentang bersyukur nah, tapi bapaknya sendiri tidak bersyukur. Ya. Kita sering kok bersyukur, tapi hati kita kadang-kadang tidak bersyukur. Ya. Padahal Tuhan menuntut itu, senantiasa bersyukurlah. Apapun yang terjadi bersyukur. Ya. Di Ibrani 13:5b saya akan bacakan. Ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Engkau itu siapa? Pengikut Yesus. Orang yang tidak mengikut Yesus ya tidak. Dia tidak punya privilege ini. Ya. Jadi jangan pernah ragu tentang eksistensinya, powernya. Ya. He is the mighty God. Ya. Tuhan Yesus Tuhan yang maha kuasa, kuat dan berkuasa. Ya. Nah itu pertama, peringatan pertama. It is not easy to be Jesus followers. Peringatan yang kedua, only Jesus can save us. Kita jangan lupa ini. Kita jangan pernah lupa. Hanya Tuhan loh bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Tidak ada satu organisasi pun yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada satu partai pun yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada seorang presiden pun bisa menyelamatkan kita. No. Yeah. Just Jesus Christus, yeah, can save us. Yeah. Amin. Ayo. Nah, hanya Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kita baca, ayo. Kita buka Yohanes 3, ya. Ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Nah, oke, kita baca. 3, 2, 1. Begini bunyi firman Tuhannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal, bro, sis. Luar biasa. Ya. Kita tak perlu lagi nih mikirin kreditan. Ya. Tak perlu lagi. Tak perlu lagi mikirin sakit, rumah sakit, obat biasa enggak. Kalau kita udah sampai titik itu, ya, enjoy. Ya. Kita harus selalu mengingatkan kita melakukan itu, ya. Nah, terus berikutnya, ya, ayat yang ke-17 saya lanjutkan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus. Dan yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya bahwa nama anak tunggal Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Terus reminders ketiga. Namanya reminders itu penting, ya. Kita sering kan kadang-kadang mak kita pagi-pagi ngomong, "Mak, jangan lupa ya. Bla 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 bla. Nah, jangan lupa ya. Nah. Ya, satu pagi 7 kali, 8 kali, 10 kali. Ya. Tapi itu reminders supaya anaknya jangan lupa. Kalau sampai orang tua sampai begitu, itu artinya apa? It is very important for their children. Orang tuanya ngerti betapa pentingnya itu. Diulang-ulang. Apa dia nggak bosan? Anaknya gampangnya ngomong, bosan dengarnya itu lagi. Tapi ngelakuinnya kagak. Orang tua bersabar, terus ingetin terus. Nah, Tuhan pun terus mengingatkan kita. Reminders ketiga, Jesus always wants to be close with you. Jangan lupa ini. Tuhan Yesus selalu ingin dekat dengan kita. Amin. Nah, luar biasa. Ini satu anugerah yang dahsyat sekali. Tuhan Yesus itu saking menghargai kita, saking menganggap kita itu berarti di mata Dia. Dia selalu ingin dekat dengan kita, gitu. Oke, supaya kita lebih mendalami ini, kita baca di Yosua 1. Ya, Yosua 1 ayatnya yang ke-9, ya. Oke. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau seorang anak Tuhan, dia mengamini ini ayat ini dengan 100%. Dia mau kemana pun dunia pun tidak akan takut. Benar. Dia punya keyakinan. Nah, Tuhan ingin kita begitu. Tuhan itu ingin begitu, ya. Bapak Ibu dan saudaraku, kalau kita masih merasa jauh dari Tuhan, ayo kita tanya diri sendiri. Kita merasa jauh dengan Tuhan? Masih merasa jauh nggak dengan Tuhan? Kalau masih, nah di kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa poin penyebab-penyebabnya. Ada beberapa, ya, cuma beberapa aja, ya, karena waktu kita terbatas, ya. Nah, saya ulangi, kalau kita masih merasa jauh dari Tuhan, bisa jadi mungkin ini sebabnya. Kita tidak pernah merespon kerinduan Tuhan untuk selalu dekat dengan kita. Tuhan jelas banget rindu untuk dekat kita, tapi kita tidak merespon, kita tidak menanggapinya. Ini kan kelihatannya sepele, tapi luar biasa. Betapa sombongnya kita sebagai umat, sebagai anak, sampai merespon Tuhan yang begitu tulus untuk mengasihi kita. Kita tolak, kita cuek. Luar biasa kita, ya. Luar biasa. Nah, jangan lupa merespon kerinduan Tuhan untuk dekat dengan kita, untuk bersahabat dengan kita. Sampai-sampai Dia menganggap kita ini biji matanya. Siapa kita? Ya. Oke, kita baca lagi. Ayo semuanya buka Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ini untuk kita sarapan dengan firman Tuhan hari ini, ya, firman Tuhan. Mudah-mudahan sarapan kita ini sangat berarti dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-15. Sudah ketemu? Katakan amin.
Ayo kita baca bersama. 3, 2, 1. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Waktu Yesus di bumi, semua yang dia tahu, ya, dia terangkan semua kepada murid-muridnya. Ya. Luar biasa. Yesus sudah menganggap mereka itu sahabatnya. Ya. Dan dengan kita juga, ya, dengan kita juga yang telah menaruh hati kepada Tuhan, yang telah punya faith, punya iman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Ya. Itu privilege itu udah kita dapat. Ya. Kita dapat nih, oke? Terus kemungkinan kedua kalau kita masih jauh dari Tuhan, yang pertama tadi tidak merespon keinginan Tuhan tadi. Yang kedua, kita tidak terus bersyukur atas semua pengorbanan dan anugerah-anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tidak terus bersyukur. Ya. Jangan cuma bersyukur pada momen-momen tertentu doang. Malam Natal, terima kasih Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan, bersyukur. Ya. Naiknya Tuhan, bersyukur. Bukan itu. Tuhan mau setiap saat kita bersyukur, apapun yang sedang kita alami, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya. Harus terus. Nah, kalau kita tiap hari tidak menginginkan kita sendiri begitu, saya yakin kita akan terus. Kenapa begitu? Karena dunia ini menawarkan fasilitas yang wow, super wow, sangat menggoda, sangat menyenangkan, ya. Luar biasa. Apalagi yang punya fasilitas, punya kemampuan, punya daya beli yang tinggi, wow, ya. Tunggu aja. Jadi kita harus terus mengatakan itu, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya. Jangan lip service. Jangan cuma ngomong di bibir aja, ya. Harus terus, kita terus bersyukur. Ya. Kita baca lagi. Ya, Efesus 5 ayat 20. Ya, kita simak kata-kata ini, ya. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ayo kita baca, ya. 3, 2, 1. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya ulangi, ucaplah syukur senantiasa, ya, senantiasa. Bersyukur, bersyukur. Itu yang kedua, ya, yang menjadi ganjaran sehingga kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga mungkin kita tidak memprioritaskan Tuhan Yesus. Padahal ini memang satu keharusan, ya, satu kewajiban kita harus prioritaskan Tuhan, ya. Prioritaskan Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu satu firman Tuhan yang tentang memprioritaskan Tuhan ini di Matius 6 ayat yang ke-33. Ya, ini sangat sangat dekat sekali dengan kita. Kita sering menyebutkan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini tidak asing buat kita, ya. Untuk mengingatkan kita semua, mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan, ya. Kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan? Mari kita ke pokok bahasan kita. Kita mulai masuk ke pokok, ke judul bahasan kita, ya. Yang berjudul apa tadi? Hidup mengutamakan Kristus. Ya. Itu so familiar, ya. Sering kita dengar, tapi kita tidak punya kerinduan untuk menerapkan itu. Ada juga yang saya mau 1 hari, 2 hari, 3 hari masih, 1 minggu, 2 minggu masih, berikutnya lemot lagi. Ya. Ada momen-momen pulang gereja semangat lagi, besoknya tutup lagi. Nah, terus, nggak apa-apa, terus, itu kan proses. Kita terus manusia biasa itu, harus terus, ya. Harus terus. Jesus Christ is my priority, ya.
Nah, kenapa Yesus itu prioritas kita? Ya, namanya prioritas apa sih? Ya. Prioritas itu adalah sesuatu yang kita anggap ya penting, lebih penting daripada yang lain dan harus diutamakan. Itu prioritas. Ya. Nah, sengaja saya tidak tulis sini natsnya. Kita harus buka nats kita, baca bareng. Ya. Ayo kita buka Kolose 1. Di sini tidak dicantumkan sengaja ya, supaya kita membuka HP, laptop juga gak apa-apa. Yang penting firman Tuhan kita baca dari Kolose 1 ayat 15 sampai ke 23. Oke. Saya bacakan yang 15 ya. Terus yang Bapak Ibu baca yang ke-16 dan seterusnya yang terakhir yang ke-23 kita harus sama-sama bacanya. Begini bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Bersama-sama, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Paulus, luar biasa Paulus. Saya kalau baca Paulus ini, wow, luar biasa. Saya geleng-geleng kepala. Ya. Masih ada nggak sih manusia kayak Paulus ini? Kadang-kadang itu luar biasa ya Paulus ini, luar biasa. Ya. Nah Bapak Ibu, setelah kita baca tadi, ya jelas bahwa Yesus itu is the mighty God. Dialah Tuhan kuat dan berkuasa. Ya. Nah, pengorbanannya begitu luar biasa buat kita semua. Ya kita sudah tahu, kita harus bersyukur ya. Dan tentu membuat kita lebih mengerti ya mengapa kita harus memprioritaskannya di kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita tuh suka lupa, lalai. Ada seorang teman orang Padang, dia ini termasuk hidupnya kurang oke lah. Begitu suatu hari saya jenguk dia di rumah sakit, dia bilang, kalau saya tadi saya waktu artinya dipakai alat apa tuh namanya, itu pemeriksaan yang menyeluruh itu kan. Nah di situ saya benar-benar merasa saya tuh in koma ya, semua harta itu segala macam itu saya nggak mikir lagi. Saya cuma mikir Tuhan saya masih hidup kan, Tuhan saya masih hidup kan. Saya bilang syukurlah kamu ngerti. Saya suka mengkritik dia juga orang suka kritik kan. Nah ya tobat, ya tobat. Nah, oh iyalah saya tobat. Begitu sembuh 3 bulan balik lagi. Anaknya berantem diikutan, kacau. Anaknya ribut dengan tetangga dia ikutan.
Ikutan bukan belain anaknya yang benar, anaknya nggak benar pun diikutin. Oke, nah itu tidak benar ya. Prioritas itu yang harus kita tahu, harus memprioritaskan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah berada dalam frame yang tepat, ya, kerangka hidup yang benar, dan telah menjalani hidup lewat jalur yang benar. Kalau kita udah hidup memprioritaskan Tuhan, itu udah frame-nya betul, kerangkanya udah benar, ya, saya yakin. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi, mengapa? Ya, why must Jesus Christ be our priority? Kenapa? Ya, kenapa lagi lebih dalam lagi? Ya, saudaraku, saya yakin kita tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang yang disebut anak Tuhan yang tidak tahu bersyukur. Saya tidak mau mendengar, saya yakin kita tidak mau bahwa kita itu disebut lupa daratan, lupa diri, ya. Saya yakin banget kita tidak mau jadi murid Tuhan itu yang kualat gitu. Kualat apa sih? Apa kualat? Kualat itu melanggar peraturan dan mendapat bunga gitu. Itu kualat. Ya. Kita nggak mau itu. Ya. Mari kita simak poin-poin berikut ini ya. 3 poin ya. Dan saya tambahkan 1 poin ya. Ini masih banyak loh poin lain. Tapi ini yang paling major, yang paling utama ya, yang harus kita tahu. Jesus Christ is the creator. He's not a creature. Dia bukan makhluk, tapi pencipta. Kita harus tahu itu. Nah, kalau Dia yang nyiptain kita, masa kita tidak patuh ke pencipta kita? Pak Antoni orang jenius, suatu hari dia bikin satu robot. Robot untuk apa? Untuk menyenangi hati dia, penuh dengan kapasitas. Begitu dites, tes, ternyata robot itu tidak mematuhi dia. Kira-kira Pak Anto apa lagi? Tak banting kata Pak Anto. Tak hancurin. Betul? Sama, kita harus tahu kita ciptaan Tuhan. Kita tidak patuh dengan dia, mau patuh dengan siapa? Ya. Patuh dengan siapa lagi? Menurut siapa lagi? Ayolah, ya. Kita tidak tahu besok kita masih punya kesempatan atau enggak. Harus yakin. Tetapi sini saya senang sekali, walaupun kita dari kecil, tapi saya yakin banget kita semua ini kuat iman. Itu yang saya bangga. Saya bangga. Ya. Oke. Jesus Christ is not a creature. He is the creator, pencipta. Ya. Nah, saya ulangi di Kolose 15 dan 16 tadi. Tadi saya ulangi lagi ya. Begini bunyi firman Tuhan supaya kita lebih mengenal ke poin ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Gampang langsung kita dengar aja, kita udah ngerti maksudnya apa. Yang ke-16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Bapak Ibu, fakta yang menyedihkan hati Tuhan itu masih banyak kok, masih banyak ajaran-ajaran sesat. Menyeramkan, makin kesini makin banyak. Booming, luar biasa. Ya. Masih banyak di mana-mana, di luar dan di internal Kristen sendiri. Ya. Seperti saksi Yehova. Ya. Saya bukan tidak salut dengan saksi Yehova, saya salut teman saya yang saksi Yehova. Luar biasa. Yang datang ke saya itu 4 tahun secara reguler, tiap minggu datang. Bayangin aja. Kalau ada tamu dari Singapura dibawa, dari Australia dibawa, dari Amerika dibawa. Yosua namanya. Yosua itu punya anak 3 kecil-kecil. Semua tamu yang datang di luar negeri, dia tanggung dengan pribadi. Ngurus anaknya pun minta ampun. Tapi begitu, biaya segala macam. Dia dengan rutin datang ke saya. Dia tahu saya tidak percaya itu. Saya menghargai dia, dia menghargai dia. Kalau berdoa atau nggak berdoa, mari kita berdoa. Dia berdoa supaya saya ini mengikuti dia.
dan saya berdoa supaya dia ikutin saya. Lucu. Itu menghargai friendship namanya. Kalau ada, nah sekarang mulai dia jarang-jarang 2 bulan sekali, 3 bulan, dia udah tahu anak ini bebal gitu. Tapi bebal sini bagus ya, kelas kepala sini bagus. Nah, semua buku dikasih, semua kasih, undangan semua dikasih. Ya. Nah, suatu kali kemarin waktu anak-anak ke Bali, saya bongkar semuanya buku. Saya tuh tidak pernah membuang satu pun buku yang dari ibu, dari tiap hari renungan ibu. Dari awal saya sini sampai sekarang masih utuh, berlaci-laci, 2 laci udah ada, penuh gitu. Dan saya taruhlah di situ Alkitab kebanggaan si Yosua tadi. Ini bikinan dari Jerman kok, kita punya pabrik sendiri. Oh iya, dikasih. Ya, kalau harganya ini berapa? Kalau saya sih belinya 355 katanya untuk bagi-bagi yang lain. Oh, saya bongkar. Saya pernah bawa sini satu bikin ke Bapak Ibu. Tahu apa yang saya dapatin? Itu Alkitab lebur, hancur. Saya kaget. Kok kenapa ini? Kok bisa lebur? Padahal yang lain tidak ada apa-apa. Itu saya ketik dia hancur gitu. Kayak kena air atau yang bisa hancur kayak kena air aki kayak gitu. Saya luar biasa Tuhan. Memang Tuhan tidak suka saya. Ya. Itu. Nah, belum lagi yang ateis di Jepang aja 65% kira-kira ateis. Ya. Nah, ateis itu banyak sekali, ada agnostik, ada rasionalis dan macam-macam. Ya. Intinya apa? Mereka tidak mengakui eksistensi Tuhan. Jesus Christ, apa namanya? Tuhan itu does not exist menurut mereka. Apakah mereka orang bodoh? Tidak bodoh. Saya akan memberikan beberapa contoh supaya kalian Bapak Ibu sadar bahwa yang tidak bodoh pun, yang pinter jenius pun kok bisa gitu ya. Ada Stephen Hawking, seorang fisikawan yang brilian, yang ikut ateis ya. Yang ikut ateis saya sebut beberapa ini. Ada bukan Andrenia ya. Andrei Sakharov. Ya, Sakharov itu ilmuwan nuklir Uni Soviet, terkenal sekali. Ya. Terus ada Sigmund Freud, itu psikiater terkenal kelas dunia. Ya. Setiap omongan dia itu waduh luar biasa. Nah, terus yang 4, siapa yang tidak kenal Karl Marx? Karl Marx itu pencipta komunisme. Komunisme itu tata cara untuk bernegara. Ya. Dia ini yang penciptanya, Karl Marx. Ya. Karl Marx ini juga pengaku ateis. Ada lagi Albert Einstein, siapa tidak tahu? Siapa yang meragukan kecerdasan dia? Ya kan? Dia menurut dia sih dia agnostik, ya. Tapi sama semuanya ateis sama itu ya. Ada Thomas Alva Edison, rasionalis. Rasio, ya. Ada Alan Turing. Ini Alan Turing ini ahli ilmu komputer dan yang genggam telepon genggam, dia ini yang paling berjasa. Ini contoh dikit aja. Begitu banyak yang sesat. Kok bisa? Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu. Nah, kecerdasan mereka ini dan ambisi mereka. Mereka cerdas dan berambisi. Membuat mereka itu berkarya yang dahsyat sekali. Ya, yang terkenal, yang kekal. Membuat mereka too proud, arrogant, sombong, angkuh. Keangkuhan, kesombongan mereka ini ternyata menggerus dan merusak apa yang namanya insting. Apa insting? Naluri. Bapak Ibu, kita dan binatang makhluk itu diberi Tuhan naluri. Untuk apa? Untuk membantu kita belajar, mencari makan, berinteraksi, ya, mengambil tindakan dan segala macam. Naluri mereka rusak karena egoisme mereka, kecerdasan mereka. Ya. Begitu, ya. Nah, padahal naluri itu sangat penting. Coba bayangin, kamu lihat Bapak Ibu. Nah, semua binatang itu bertindak, cari makan, itu tergantung naluri mereka.
Pernah dengar? Ya. Saya sebut juga Bapak Dosa sama. Emang ada anjing yang disebut berdosa? Anjing kamu makan kucing saya, berdosa, dia masuk neraka. Ada harimau yang diyakini tidak terampuni dosanya karena dia makan rusa? Tidak. Mereka melakukan itu just follow their instinct. Insting mereka, insting itu berian Tuhan. Tuhan yang mengarahkan mereka untuk melakukan aktivitas mereka, mencari to look for their praise, mangsa mereka. Tidak berdosa, tapi manusia nalurinya ya. Untuk apa? Untuk kita belajar ya. Naluri itu banyak sekali. Saya akan sebutkan beberapa naluri jenis naluri. Naluri rasa takut. Coba tiba ngeri ya. Itu naluri. Dari kecil, anak kecil itu udah takut. Ditambahin bapaknya lagi suka nakut-nakutin. Gelap, itu ada hantu, sini ya. Ya, kacau ya. Itu rasa takut. Naluri kasih sayang. Coba kalau manusia tanpa naluri kasih sayang, dia tidak bisa menghasilkannya. Ya, naluri itu yang mendorong mereka. Naluri untuk hidup berkelompok. Itu naluri yang menggerakkan kita. Ya, naluri keibuan. Coba, keibuannya itu sangat mencolok karena naluri itu yang mendorongnya. Ya, naluri kebapaan itu ada gitu. Ya, ada kebapaan. Naluri memiliki, ingin memiliki. Itu yang dikasih dan masih banyak lagi. Dan yang paling dominan adalah naluri keingintahuan. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau ada teman atau tetangga kalian yang super kepo. Jangan heran. Kepo banget gitu. Ya, nalurinya. Tetangga beli mobil, disuruh lakinya cek. Coba cek Pak. Ya, itu mobil bekas atau mobil baru ya? Ya, teman ganti motor baru, dia sibuk cari info, dia beli cash atau kredit ya? Keponya itu yang mengarahkan ke sana. Ya, kepo itu ada. Kepo itu apa sih? Kayak ketahuan tapi udah negatif sebenarnya. Tuhan memberi kita naluri ini bukan untuk kepo sebenarnya, untuk mencari hal yang bagus untuk di mata Tuhan. Ya, kepo, ya. Ada tetangga gitu, ada. Kita tidak bisa menolak itu, ya. Apa bosannya? Dibeli atau beli kredit ya? Ada. Dia gajinya berapa ya? Apa sih? Hancur bro, ya. Ya untung saya nggak gitu, ya. Saya ada masa bodoh, saya nggak mau gitu. Nah, kita, ayo. Nah, sehingga kita tahu dulu, manusia dulu itu Bapak Ibu, ya karena ada naluri, mereka mencari Tuhan, ingin tahunya, melihat gunung yang tinggi, wah mungkin itu Tuhan, sehingga animisme muncul. Naluri itu, mereka belum belajar, belum bisa baca, belum apa-apa. Dilihat matahari, wow so great. Maybe it is the dark, ya. Keluarlah agama kayak Shinto segala macam. Lihat bulan, wow malam-malam mereka kira oh itu Tuhan. Insting mereka yang mengatakan begitu, ya, yang membuat gitu. Nah setelah berajutnya Yesus turun ke bumi begitu beda lagi. Udah firman-firman Tuhan, Nabi, Rasul udah mendahulunya. Nah semuanya udah jelas. Tinggal kita baca, kita udah ngerti. Bersyukurlah kita ya. Nah. Yang kedua, Jesus is immortal. Jesus itu kekal loh, kekal. Kekal itu apa? Ya. Nah, Bapak Ibu, He is internal and He teaches the internal truths. Dia itu kekal dan mengajar kebenaran-kebenaran yang kekal, ya, yang kekal. Itu Tuhan. Ya. Tuhan ajaran Tuhan itu tidak. Itu kan dulu. Sekarang kan tidak relevan lagi. Ada firman Tuhan yang gitu? Enggak ada. Tapi dia coba lihat agama yang itu, yang firman dari teman-teman seberang. Enggak relevan, inilah itulah, itu bukan buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Buatan Tuhan itu kekal selalu, ya, kekal banget, ya. Nah, saya bacakan ke Bapak Ibu Kolose ayat 1, 17, 18 yang tadi asal ya.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang ke-18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Itu Tuhan. Ya. Terus poin ketiga, kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan? Jesus Christ. Ya. Yang ketiga, ya, Jesus Christ is the Redeemer, penebus. Yesus Kristus itu penebus. Nah, penebus, ya. He saved us from the power of sin, ya, the power of evil. Ya. Dia menyelamatkan kita dari kuasa setan, kuasa dosa, ya. Itu Redeemer, ya kan? Maka itu ada istilah the Redeemer itu. The Redeemer itu artinya Jesus Christ. Julukannya udah ada gitu, ya. Oke. Nah, dengan pengorbanan Dia kita jadi selamat. Kita harus bersyukur. Saya akan bacakan lagi ke Kolose 1 dari 19 sampai ke 22, ya. Yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam diam di dalam Dia. Yang ke-20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dan yang 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Udah cukup 3 poin? Belum cukupkah kita dengan alasan-alasan ini kita harus mempercayai Tuhan? Saya tambahin satu lagi. Ya. Yang keempat, Jesus is the judge of everyone. Tuhan Yesus itu hakim dari setiap orang. Hakim, ya, hakim. Nah, ini poin yang terakhir dari kita, ya. Nah, ini saya bacakan Yohanes 5 ayat 22, ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dan saya bacakan lagi untuk lebih jelasnya ke Matius 25 31 sampai 33, ya. Matius 25 ayat 31 33. Nah, yang mau baca silakan ikut Matius 25 ayat 31 sampai 33, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Tuh, ya. Oke, yang 32. Imagine the situation. Kita imajinasikan Tuhan muncul bersama malaikatnya, ditata kehormatannya, ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Kita domba loh dengan kambing, ya. Jangan jadi kambing, ya. Dan yang 33, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kanan, surga, ya. Oke. Nah, itu belum puas, belum cukup, ya, pasti, ya. Nah, kita sampai penghujung, ya, Bapak Ibu. Terus terang saya pribadi, saya belajar, ya, saya butuh bantuan, dukungan juga. Saya lagi belajar kepribadian, pribadi. Ya. Ini saya anggap satu ajakan, ya. It is my solicitation, ya, ajakan saya ke Bapak Ibu, ya. Mumpung Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi kesempatan, masih hidup kalau mau kasarnya, mumpung kita masih hidup, ya. Mari kita senangi hati Bapa. Senangi hati Bapa kita, Allah Bapa yang di surga, ya.
caranya. Dekati dia. Be close with him. Takut dan hormati dia. Respect him. Setia padanya. Be loyal to him. Dan andalkan dia. Depend on him. Be sure you will get eternal life with him. Ya. Amin. Ya. Amin. Oke, mari kita tunduk dan berdoa dengan sepenuh hati doa. Terima kasih Tuhan. You are our mighty God, Jesus Christ. Thank you. Ya. Terima kasih Tuhan. Hati kami begitu tenang pada saat ini Tuhan. Kami begitu lega Tuhan setelah mendengar beberapa firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup memprioritaskan Engkau Tuhan. Karena Engkau Sang Creator, pemilik kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari hubungan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan. Bimbinglah terus kami Tuhan. Kamu ingin jadi anak-Mu yang baik di mata-Mu Tuhan. Kami ingin jadi akrab dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur dan mengucap amin. Ini kemuliaan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Husen untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan makin memakai, memberkati kehidupan Kak Husen dalam pelayanan, keluarga dan pekerjaan. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk operasional dan juga untuk kegiatan hari besar. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, penyembahan dan firman yang telah kami dengar Tuhan. Dan biarlah kami semakin yakin dan semakin percaya bahwa Engkaulah Allah yang layak untuk kami ikuti, layak untuk kami sembah, layak untuk kami muliakan. Amin. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan untuk operasional dan juga untuk hari besar ya Bapak. Kami tahu Tuhan begitu banyak dana yang kami butuhkan, tapi kami juga yakin dan kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang kaya, yang sanggup untuk mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita. Dan kami yakin dan kami percaya Engkau Allah yang akan melimpahkan berkat bagi jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian semua baik. Oh
Husen, di mana minggu ini berulang tahun juga telah memberikan kado buat kami. Rupanya biasanya kami yang kasih kado, tapi Pak Husen yang kasih kado sarapan rohani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, di Tuhan kita sudah di penghujung tahun, begitu banyak persiapan. Saya sangat bersuka cita, para pelayan Tuhan begitu antusias untuk menyambut hari Natal, baik sekolah minggu, pemuda remaja maupun dari setiap kelompok yang ada, mempersiapkan acara atau kesukaan bagi Tuhan. Kiranya saudara mempersiapkan dengan baik, dan juga saya yakin percaya jaga kesehatan yang penting ya. Ada macam-macam penyakit ya, ada burung, ada anjing, ada monyet, macam-macam jenis penyakitnya ya. Jaga kesehatan semuanya supaya bisa merayakan Natal bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Selasa kami akan mengadakan tetap ada kebaktian lansia. Saudara bisa hadir di hari Selasa jam 4 sore di tempat ini. Hari Kamis ada kebaktian kelompok 1, hari Sabtu ada kebaktian kelompok 2, 3, 4, dan 5 di kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang bertanya, Pak saya kelompok mana, nanti bisa bicara dengan saya setelah ibadah supaya nanti saya akan arahkan di mana kelompok yang tepat untuk saudara ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang Tuhan berikan kesempatan ini pada hari-hari ini kita jaga. Sekali lagi saya mohon untuk jaga kesehatan ya, karena ini sudah mulai penghujan, Tuhan berkati. Dan bagi saudara-saudara yang ingin melewati jalan lurus sana itu sudah tidak bisa karena jalannya jembatannya sedang dibetulkan. Kebetulan keluarga Pak Budi dia putar ya, agak jauh ya, lewat Sriwijaya ya, lewat jembatan tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu, saya juga sampaikan bahwa hari Desember itu sudah begitu banyak padat acara. Sebetulnya saya waktu itu saya juga cerita ke jemaat untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Maka gereja ini rupanya saya tidak, padahal saya sudah bilang saya tidak menyewakan ya, tapi saya bilang kasih persembahan yang terbaik. Nah, puji Tuhan sudah ada dua event. Yang pertama ada pernikahan di tanggal 2 Desember, itu hari Sabtu tempat ini. Dan selanjutnya ada juga dari gereja, tadi malam juga ada gereja dari Kebit ya, dari itu dia pakai gereja ini juga tanggal 2 Desember juga. Yang satu yang pernikahan jam 8, yang Natalnya jam 5. Ya saudara boleh bisa bayangkan bagaimana ngaturnya ya. Belum yang lain-lain. Nanti kita atur lagi ya, puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan perkembangan untuk. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Bapa, Engkau lihat ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang datang, begitu banyak kerinduan, begitu banyak keinginan, begitu banyak sukacita yang ingin kami utarakan kepadamu. Tuhan, kami ingin ada kesembuhan. Adapun kami yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah ya Tuhan Yesus, seperti Engkau telah menjamah tokoh-tokoh di Alkitab. Dan kami juga percaya bahwa Engkau hidup selama-lamanya dan ada kuasa dalam penyembuhan-Mu. Di saat kami beriman Yesus adalah juru selamat kami. Bapa kami yang di surga, kami juga teringat ya Tuhan Yesus segala problema masalah kehidupan kami, baik kebutuhan kami sehari-hari. Engkau lihat ya Tuhan Yesus, makin hari makin sulit, tapi kami yakin percaya bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Engkaulah yang membuka jalan setiap segala persoalan hidup ini ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin ya percaya Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami doa bahwa Engkau akan mencukupi kami segala keperluan kami. Kebutuhan tubuh kami ya Tuhan Yesus Engkau cukupi. Kalau kebutuhan keluarga kami Engkau cukupi. Haleluya Tuhan Yesus.
Kau lihat Yesus, Tuhan Yesus, segala pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Kami mempunyai satu pergumulan di mana kami perlu melepaskan diri kami dari ikatan kuasa si jahat, si iblis ya Tuhan Yesus. Kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami butuh jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami daripada yang jahat ya Tuhan Yesus. Karena Engkau akan mendapati kami beriman kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita. Mintalah, serukanlah doamu kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan kami. Bapa ya Tuhan Yesus, pegang tangan kami. Tuntun langkah kami kemanapun kami pergi, ke jalan yang benar, supaya kami tidak tersesat. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala isi hati kami. Tuhan wujudkanlah menurut kemuliaan-Mu, sehingga berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan, sehingga orang lain melihat kami ada nama Tuhan yang dimuliakan, dan jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami telah diberkati oleh Tuhan dan kami telah menerimanya. Mari Bapak Ibu yang bersama-sama kita bersatu hati